Sistem koordinat. Dua hal yang perlu kita ingat dalam sistem koordinat. Yang pertama, memahami letak benda dan bangunan. Kita biasa menggunakan arah mata angin untuk menentukan letak suatu benda atau bangunan. Lihat dana ini. Sebelum Naila pergi ke sekolah, Ibu Naila menitipkan sebuah surat dan meminta Naila memasukkannya ke kotak pos yang ada di dekat gerbang kantor pos. Kantor pos terletak di selatan rumah sakit dan di barat komplek Gria Asri. Sekolah terletak di selatan komplek Gria Asri dan di timur taman kota. Untuk mencapai kantor pos, Naila harus melalui jalan Teku Umar. Di persimpangan kedua, Naila harus berbelok ke arah selatan melewati jalan Imam Bonjol. Naila sudah menemukan kantor pos dan memasukkan surat ke kotak pos. Naila lalu terus berjalan ke arah selatan menyusuri jalan Imam Bonjol. Di persimpangan jalan, Naila berbelok ke arah timur melewati jalan Cut Nyadin sampai akhirnya memasuki gerbang sekolah. Yang kedua, memahami benda di bidang kartesius. Bidang kartesius terdiri dari dua buah sumbu. Sumbu yang datar adalah sumbu X, sedangkan yang melintang adalah sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik 0,0. Di kedua sumbu tersebut terdapat urutan bilangan bulat. Pada sumbu X, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan titik 0,0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0,0. Pada sumbu Y, bilangan bulat positif terletak di sebelah atas titik 0,0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah bawah titik 0,0. Sekarang tentukan 5,6 pada koordinat kartesius. Dalam bidang kartesius, watak titik dinyatakan dalam bentuk koordinat yang ditulis sebagai bilangan bulat, bilangan bulat. Bilangan bulat pertama menyatakan letaknya pada sumbu X, sedangkan bilangan bulat kedua menyatakan letaknya pada sumbu Y. Untuk menyatakan letak titik 5,6, cari angka 5 di sumbu X dari titik 0,0. Gerakan jari di sepanjang sumbu X sampai di angka 5. Kemudian gerakan jari ke arah atas sampai sejajar dengan angka 6 pada sumbu Y. Inilah letak titik pada 5,6. Coba kalian tentukan di mana letak titik-titik berikut. Titik A negatif 4, negatif 2, titik B negatif 2,3, dan titik C 7,3. Kita cari letak titik di sumbu X dahulu baru di sumbu Y. Titik A negatif 4 di sini turun ke negatif 2, titik B negatif 2 di sini naik ke 3, titik C 7 di sini lalu naik ke 3. Kita sudah menentukan letak titik ketiga tersebut. Hubungkan ketiga titik tersebut dengan menambahkan titik D. Kita bisa membuat jajar genjang. Untuk mengetahui koordinat titik D, letakkan jari di titik tersebut. Geser jari ke atas sampai menyentuh sumbu X. Kalian akan menemukan angka 5. Letakkan kembali jari di titik D, lalu geser ke kiri sampai menyentuh sumbu Y. Maka akan menemukan angka negatif 2. Jadi koordinat titik D adalah 5, negatif 2.